Oke, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan saya Jaswinder Singh dari kelompok Teknologi Sensor mata kuliah TTKI. Pada pagi hari ini akan menjelaskan mengenai penerapan sensor pada Arduino dalam mendeteksi banjir di Sungai Cikeruh, Jatinangor. Kemudian, sebelumnya kelompok kami terdiri dari Jeva Steve Sinaga dengan NIM 132240002, Heskil Tarotong Harianja dengan NIM 132240110. Kemudian ada Geraldo Son Luther Silalahi dengan NIM 132240118. Kemudian ada saya sendiri Jaswinder Singh dengan NIM 132240063. Kemudian ada Rafa Satria Pratama dengan NIM 1322404 dan Christian Jonathan Hutaju dengan NIM 132240108. Kemudian kita lanjut ke materi intinya. Latar belakang. Banjir sendiri itu merupakan sebuah bencana yang sering terjadi di Jatinangor, terutama akibat luapan Sungai Cikeruh pada saat musim hujan. Dampak dari banjir sendiri sangat merugikan masyarakat, baik dari segi materi, kesehatan, hingga aktivitas sosial dan juga ekonomi. Kondisi geografis Jatinangor seperti penyempitan dan juga pendangkalan sungai, tumpukan sampah, serta perubahan fungsi lain itu dia memperbesar potensi banjir ataupun memperparah potensi banjir. Oleh karena itu, sistem deteksi dini menjadi sangat penting untuk meminimalkan risiko dan juga kerugian. Kemudian rumusan masalah dan juga tujuan dari penelitian ini. Rumusan masalah, bagaimana cara kerja sensor pada Arduino dalam mendeteksi banjir, kemudian sensor apa yang paling efektif dan bagaimana cara mengintegrasikannya dengan Arduino, serta yang terakhir adalah bagaimana proses pengolahan data sensor untuk menentukan ketinggian air secara real time. Habis itu tujuan penelitiannya mengukur performa sensor banjir pada Arduino berdasarkan akurasi, kecepatan respons, dan juga ketahanan. Kemudian membandingkan efektivitas sensor dalam mendeteksi potensi banjir, serta menghitung data hasil pengukuran ketinggian air secara real time ataupun secara langsung untuk menilai akurasi sistem. Kemudian landasan teori, Arduino dan juga sensor. Arduino itu sendiri adalah platform prototipe elektronik open source yang terdiri dari board microcontroller dan juga perangkat lunak IDE, di mana si board microcontroller dan juga perangkat lunak IDE inilah yang menjadi komponen satu kesatuan yang kita proses ataupun yang kita program pada akhirnya. Kemudian prinsip kerja, menerima input dari sensor, memprosesnya sesuai dengan program yang telah kita buat sebelumnya, dan menghasilkan output ataupun keluaran, misalnya alarm, notifikasi, dan lainnya. Kemudian, jenis sensor yang pada umumnya digunakan adalah sensor ultrasonik dengan kode HCSR04 yang sangat akurat dalam mengukur jarak ke permukaan air tanpa kontak fisik, cocok untuk lingkungan luar ataupun eksternal lingkungan. Kemudian sensor ketinggian air ataupun water level mendeteksi level air berdasarkan konduktivitas sederhana dan juga sensitif. Kemudian sensor kelembapan tanah memberikan data pendukung tentang tingkat kejenuhan tanah di sekitar sungai. Ini juga dapat mendukung untuk memberikan data real time pada akhirnya sebagai output. Kemudian metodologi penelitian. Pendekatan menggunakan metode eksperimental, menguji langsung kinerja sistem sensor di Sungai Cikeruh. Metode deskriptif, menganalisis data hasil pengamatan untuk dievaluasi ke depannya. Kemudian tahapan penelitian. Perancangan sistem. Mendesain sistem deteksi banjir dan memilih sensor yang tepat, seperti yang tadi telah kita jelaskan, sensornya ada beberapa. Kemudian ada implementasi memasang sensor di titik yang strategis dan menghubungkannya dengan Arduino. Kemudian pengujian melakukan uji coba untuk memastikan akurasi deteksi ketinggian air. Kemudian analisis data, mengevaluasi data yang terkumpul untuk menilai keandalan sistem. Pemilihan dan cara kerja sensor utama. Pemilihan sensor ultrasonik dengan kode HCSR04. Alasan pemilihan tidak bersentuhan langsung dengan air sehingga lebih awet, terhindar dari korosi, jelas. Akurasi tinggi kurang lebih 3 mm dan jangkauan luas hingga 400 cm, mudah diintegrasikan dengan Arduino dan biaya terjangkau. Paling sesuai dengan kondisi Cikeruh yang memungkinkan pemasangannya itu dari atas ataupun bagian atasnya sungai tersebut kita pasang sensor ini. Kemudian cara kerja pada Arduino, Arduino akan mengirim sinyal trigger ke sensor. Sensor akan memancarkan gelombang ultrasonik untuk ke permukaan air. Gelombang tersebut dipantulkan dan diterima kembali oleh pin. Arduino kemudian mengevaluasi berdasarkan waktu pantul dan juga mengkonversinya dengan jarak dengan berdasarkan rumus jarak dalam sentimeter itu waktu dalam mikrosecond kemudian dikalikan 0,0343 dibagi dengan 2.
Kemudian konfigurasi perangkat keras, ada sensor ultrasoniknya itu seperti HCSR04, kemudian dikoneksikan dengan pin VCC ke 5 volt Arduino sebagai sumber, kemudian pin ground ke ground Arduino, pin trigger ke digital output contoh pin 9, pin echo ke digital input contohnya pin 10, kemudian sensor ketinggian air ataupun resistif, pin S sinyal dihubungkan ke pin analog input contohnya itu A0 pada Arduino, kemudian sketsa pengembangan perangkat lunak ataupun perangkat Arduino. Programnya itu dia dibuat di dalam Arduino IDE. Kemudian fungsi utama itu membaca data dari sensor secara periodik, menghitung rata-rata untuk mengurangi noise ataupun galat, dan membandingkannya dengan ambang atas yang telah ditentukan. Seperti ini kurang lebih contoh dari cuplikan data-data untuk programnya, yang dimana fokus dari program ini adalah untuk trigger pin sebagai output dan juga echo pin sebagai input. Kemudian sistem notifikasi dan juga respon otomatis. Penentuan batas ambangnya itu dibagi menjadi tiga level utama. Yang pertama itu level siaga, level kuning, kenaikannya cukup signifikan. Mengirim notifikasi untuk pemantauan, level waspada orange untuk mendeteksi batas luapan, notifikasi lebih intensif dikirim. Dan yang terakhir ada level bahaya ataupun merah, air akan terus menguap sehingga notifikasi darurat dan respon fisik telah diaktifkan. Implementasi notifikasi dan respon. Notifikasi jarak jauh IoT menggunakan modul GSM SIM 800L untuk mengirimkan peringatan via SMS ke nomor yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian respon fisik otomatis. Untuk level bahaya, sistem akan mengaktifkan alarm fisik ataupun sirine untuk melalui modul relay sebagai peringatan langsung di lokasi. Kemudian analisis dan juga evaluasi kerja. Efektivitas sensor ultrasonik HC SR04 seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, akurasinya cukup tinggi dengan deviasi hanya sekitar 2,75%. Tantangan, akurasi menurun hingga 5% pada kondisi air yang bergelombang ataupun air yang berbusa. Kemudian kelemahan sensor tidak dirancang untuk tahan air dan juga tidak tahan korosi sehingga tidak cocok untuk tempat yang lebih lembab. Kemudian pengolahan data real time, Arduino dikonfigurasi untuk membaca sepersekian detik. Kemudian teknik moving average digunakan untuk meredam fluktuasi data dan juga meningkatkan keandalan dalam sistem, dan juga data yang telah diolah memastikan informasi ketinggian air itu selalu real time. Kesimpulan, sistem ultra deteksi banjir ini kita gunakan Arduino dan juga ultrasonic HCSR04 itu dirancang dan juga diimplementasikan untuk memantau tingkat air di Sungai Cikeruh. Kemudian sensor HCSR04 itu terbukti menjadi pilihan utama yang paling efektif untuk biaya yang lebih murah, integrasi yang lebih mudah, dan juga akurasi yang lebih tinggi. Pengolahan data secara real time dengan peredam noise dan sistem notifikasi berbasis IoT menggunakan modul GSM seperti dijelaskan sebelumnya, mampu memberikan peringatan dini kepada pihak terkait ataupun pihak yang berada di sekitar. Meskipun efektif, sensor ini perlu memiliki perlindungan fisik untuk menghadapi lingkungan sungai yang cukup ekstrim. Kemudian saran untuk pengembangan lebih lanjut kita ini dalam pemilihan material sensor yang lebih tahan dengan air, kemudian sistem notifikasi menggunakan aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung, kemudian peningkatan akurasinya kita perlu menerapkan teknik reduksi galet yang lebih bagus seperti kompensasi suhu dan lain sebagainya. Kemudian mengintegrasikannya dengan data lain seperti menambahkan berbagai data-data tambahan seperti parameter lingkungan seperti curah hujan dan juga lain sebagainya. Kemudian uji coba ke lapangan secara langsung untuk dapat menentukan apakah dia memang bertahan atau tidak sensor tersebut dengan cuaca yang berada di lapangan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasannya. Sekian dan terima kasih.